Sobat Interest 043, kembali lagi bersama saya Dita Rahmaliani selaku pemandu acara Popeye. Kali ini, hari ini kita akan membahas salah satu indikator IKPA lagi nih teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang indikator penyerapan anggaran yang ditemani oleh salah satu narasumber yang pasti teman-teman Popeye juga udah kenal ya, yaitu Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Bapak Jarir Al-Amjad. Halo Bapak, apa kabar? Halo Dita. Sehat Pak? Sehat. Gimana Sehat, Pak? Sehat saya Pak. Sibuk apa nih Pak? Ya sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Sobat Interest. Wah. Yang semakin hari semakin kompleks. Oke. Dan semakin seru juga sih. Oke Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Sobat Interest, tadi kita akan membahas tentang indikator penyerapan anggaran. Langsung aja ya, mungkin Bapak bisa dijelaskan secara sederhana Pak, apa yang dimaksud dengan indikator penyerapan anggaran itu Pak, dan gimana pengukurannya Pak? Seperti yang kita tahu di Peraturan Direktur Jenderal Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengukuran IKPA KL, itu kan ada 8 indikator. Iya betul. 8 indikator itu yang paling besar adalah capaian output yang bobotnya 20%. Yeah. Ini adalah bobot terbesar kedua dari bobot-bobot yang lain, di mana untuk indikator penyerapan anggaran ini bobotnya berapa, Dit? Waduh, berapa Pak? Bobotnya adalah 15%. Oke. Di mana kalau yang lain kan 10%. Kecil-kecil ya mungkin ya. Ini bobotnya yang besar kedua 15%. Jadi ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Walaupun sebetulnya untuk penyerapan ini saya rasa Sobat Interest pun juga sudah bisa membayangkan berapa yang harus diserap dari anggaran yang diberikan dalam 1 tahun anggaran. Terus Pak, mungkin tadi sudah Bapak jelaskan terkait apa itu indikator penyerapan ya Pak. Untuk ketentuan perhitungan atau komponennya itu apa aja sih Pak yang diperhitungkan Pak? Iya, ini cuma ada satu. Ada satu, intinya. Simple ya Pak sebenarnya. Simple banget. Berapa serapan atau realisasi anggaran berbasis SP2D. Berbasis SP2D ya, karena kalau Sobat Interest itu menghitung realisasi pasti basisnya SP2D, bukan SPBY, apalagi secara akrual, karena kita pengakuan realisasi anggaran itu berdasarkan cash basis yang indikatornya adalah SP2D-nya sudah terbit. Berapa realisasi SP2D dibandingkan dengan pagunya atau targetnya. Nah, target ini yang mungkin kita harus reminder lagi setiap tahun mungkin ya, atau setiap semester, setiap triwulan. Target untuk yang harus dicapai di setiap triwulan itu beda-beda, dan di setiap jenis belanja pun beda-beda. Oh, jadi masing-masing jenis belanjanya pun ada targetnya sendiri, Pak? Ada. Jadi pemisahannya adalah jenis belanja dan juga triwulannya. Nah, nanti mungkin teman Sobat Interest bisa lihat ya di tayangan bahwa targetnya itu adalah untuk triwulan 1, belanja pegawai itu 20%, belanja barang itu 15%, belanja modal itu 10%, dan belanja bantuan sosial bagi Sobat Interest yang punya pagu belanja bantuan sosial itu 25%. Nanti di triwulan kedua akan meningkat, belanja pegawai 50%, belanja barang 50%, belanja modal 40%, belanja bansos 50%, dan seterusnya. Sampai nanti di triwulan 4 belanja pegawai itu diminta 95%, dan belanja bansos sama 90%, sedangkan belanja barang dan modal itu masing-masing 90%. Nah, cuman ada ketentuan yang harus harus diingat kembali, bahwa persentase target tadi itu dikomparasi dengan pagunya. Jadi misalnya Satker KPPN Palangkaraya nih, pagu jenis belanja pegawainya misalnya 50 juta. 100 juta misalnya. Nah, nanti target belanja barangnya itu 15% di triwulan 1. Ya, which is itu artinya 15 juta ya. Cuman kan kadang di sepanjang tahun kan ada isu yang namanya revisi anggaran. Betul. Nah, revisi anggaran mana nih yang dipakai? Ya kan? Kadang-kadang kita di triwulan 1 nih sampai Maret tuh, karena dinamika saat ini ada revisi, di bulan Maret ada 2 revisi gitu. Di bulan Februari ada 1 revisi. Nah, pagu yang mana nih yang dipakai untuk yang dikunci untuk target IKPA indikator penyerapan. Nah, ini yang mungkin harus kita perhatikan.
bahwa untuk triwulan 1 itu pagu yang dipakai adalah pagu yang ada di bulan Februari. Sampai dengan 28 Februari ya, kalau 2025 itu adalah pagu yang dipakai untuk penguncian target realisasi triwulan 1. Untuk triwulan 2 itu di bulan April. Triwulan ketiga di bulan Juni, dan untuk triwulan 4 nanti adalah pagu DIPA sampai dengan akhir tahun. Karena kita akan open terus sampai akhir tahun. Itu dalam hal kondisi normal. Kalau memang nanti ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan ada perubahan-perubahan atau kebijakan, pasti akan disampaikan kemudian. Sebagaimana kemarin di tahun 2024 itu ada beberapa kebijakan terkait IKPA yang ada penyesuaian atas beberapa indikator, sehingga ada perpanjangan waktu, ada keringanan-keringanan, termasuk di triwulan 1 2025 ini yang sudah kita tahu bersama adalah periode pemutakhiran halaman 3 DIPA yang sudah mestinya untuk triwulan 1 itu di close sampai pertengahan Februari. Tapi saat ini di open sampai 28 Februari gitu. Jadi nanti kita update terus kalau memang ada hal-hal yang baru, tapi yang mungkin harus diingat oleh Sobat Interest adalah targetnya berapa, pagunya dikunci sampai dengan kapan. Jadi misalnya ada revisi di bulan Maret nih ya, revisi bulan Maret, pagunya bertambah sangat besar gitu. Nah, kan nggak sempat nih untuk merealisasikan pagu yang tiba-tiba bertambah kan. Nah, ternyata sudah dipikirkan oleh pembuat IKPA itu ada penguncian pagu-pagu yang digunakan sebagai basis perhitungan target realisasi. Menarik sih Pak ini Pak. Ini menarik untuk dibahas ya Pak. Nah Pak, mungkin lanjut lagi nih Pak. Mungkin ada nggak Pak strategi yang perlu dilakukan oleh teman-teman satuan kerja supaya indikator penyerapan ini bisa maksimal nilainya gitu Pak? Ya, tadi kan saya sampaikan basis targetnya ini adalah selain per periode triwulanan, satu lagi adalah jenis belanja. Oh ya, betul. Jadi jenis belanja pegawai, jenis belanja barang, jenis belanja modal itu targetnya beda-beda. Masing-masing ada targetnya berdasarkan pagu yang dikunci tadi. Yang kemudian perlu diperhatikan lagi, kita pahami lagi adalah besaran proporsi pagu itu juga menentukan. Jadi gimana maksudnya Pak? Misalnya gini, contoh Satker KPPN Palangkaraya sebagai Satker ya. Misalnya pagunya 150 juta. Pagu total? Pagu total 150 juta. Terdiri dari belanja pegawainya misalnya 50 juta. Belanja barangnya 100 juta. Belanja modalnya kebetulan nggak ada. Nah, itu di nilai akhir untuk pengukuran indikator penyerapan ini tidak serta-merta besaran target. Misalnya untuk belanja barang tadi 100 juta ya. Targetnya adalah 20% di triwulan 1. Dia misalnya cuma bisa menyerap 10 juta. Dari 100 juta itu? Dari 100 juta. Nah, itu kalau kita ukur nilainya kan 10 dibagi 20 gitu kan. Kan targetnya 20 ya. 10 dibagi 20, which is itu cuma 50% dari target. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ditambahkan lagi proporsi pagu atas jenis belanja tersebut digunakan sebagai pengali. Sebagai pengali untuk hasil akhir nilai IKPA-nya. Jadi misalnya 10 juta dibagi 20 juta kan 50% aja tuh capaiannya. Tapi dikalikan lagi proporsi pagu belanja barangnya. 100 juta dibagi total pagu 150 juta. Dimana itu proporsinya kan gede banget, 75% ya. Iya, sekitar segitu. Jadi dia akan sangat mengganggu sekali. Sementara untuk belanja pegawainya yang cuma 50 juta misalnya, itu proporsinya kan kecil, hanya 25%. Jadi strateginya adalah Sobat Interest yang punya jenis belanja dengan proporsi pagu yang besar, itu yang mungkin harus menjadi fokus bagaimana penyerapan dulu gitu ya. Penyerapannya di situ. Kalau memang ada jenis belanja yang proporsinya kecil, kan kadang-kadang ada satker yang jenis belanja modalnya, yang biasanya kan untuk pembelian ada tambahan dana untuk beli laptop, beli peralatan mesin seperti printer, alat-alat elektronik gitu ya. Itu kan biasanya
tiba-tiba dapat di suatu tahun tertentu tapi pagunya kan kecil. Misalnya satkernya gede nih, pagunya gede 500 juta gitu. Tapi belanja modalnya cuma dikasih buat beli laptop itu cuma 50 juta. Kan proporsinya kecil tuh. Banget 50 itu. Bagi 500 cuma 10%. Iya, betul. Nah, itu tuh nanti meskipun tidak bisa tercapai realisasinya di suatu periode, misalnya di triwulan 1 dia targetnya kan 10%. 10% dari 50 juta tadi contohnya ya. Itu kan misalnya tercapai nih, maksimal bisa tercapai. Terserap 50-nya? Terserap 50%-nya, 10%-nya tadi kan ditargetkan. Cuman karena dia proporsinya kecil hanya 10%, dia hanya akan berkontribusi terhadap indikator penyerapan itu juga kecil. Gitu. Jadi untuk yang proporsinya kecil tetap jadi perhatian, tapi mungkin kalau saya boleh sarankan fokusnya kan jenis belanja yang proporsinya gede dulu. Gitu. Jadi teman-teman yang memang kalau tahun ini masih punya jenis belanja yang proporsinya kecil, kecil itu mungkin bisa menjadi kurang prioritas, boleh lah. Nanti dulu deh gitu ya Pak. Dulu boleh gitu lah. Tapi tetap harus jadi perhatian. Nah yang jenis belanjanya besar harus jadi perhatian karena itulah titik nanti yang akan sangat mempengaruhi penilaian atas indikator penyerapan anggaran ini. Jadi kita fokusin yang ke besar-besar dulu lah ya, gitu intinya. Tapi bukan berarti yang kecilnya kita abaikan gitu ya Pak ya. Ini sebetulnya untuk menjawab keluhan-keluhan di pengukuran IKPA di pengaturan sebelumnya di Per 5 tahun 2022 itu kan ada semacam unfairness gitu ya, nggak adil. Kami pagu belanja modal ada, cuman kecil. Nah, ketika nggak terserap, nggak tercapai, langsung jatuh. Nilai totalnya gitu ya? Nilai totalnya langsung jatuh. Nah, ini ada prinsip fairness. Ketika punya jenis belanja yang unik, kalau di kita biasanya satker dengan jenis belanja modal atau jenis belanja modal bansos. Itu kan proporsinya biasanya nggak sampai 25% dari total pagu. Tapi kan itu harus jadi perhatian. Nah, prinsip fairness-nya di Per 5 2024 ini ada proporsi pagu yang kemudian menjadi pengali atas capaian target penyerapan tadi. Begitu Dita. Wah, ini saya yang bertanya aja sampai terheran-heran gitu ya, saking menariknya penjelasan dari Pak Jarir gitu, gampang banget dicernanya ya teman-teman Sobat Interest ya. Oke Pak, mungkin kita udah masuk sesi terakhir ya Pak ya. Nggak kerasa juga nih Pak, saya saking dari tadi kayak wah apa ini gitu ya. Tapi ternyata kita udah sampai di sesi terakhir. Mungkin ada pesan dan saran nggak Pak dari Bapak selaku Kepala Seksi MSKI untuk teman-teman Satuan Kerja Mitra KPPN Palangkaraya Pak? Ya, Sobat Interest, penyerapan mungkin bukan segalanya ya. Tapi tanpa penyerapan, tanpa realisasi belanja, tentunya kinerja satker kita masing-masing yang mungkin sangat didukung oleh penganggaran karena money follow function, fungsinya ada, tapi kalau tidak didukung dengan keuangan itu mungkin tidak optimal jalannya. Nah, penyerapan ini tentu masih harus kita perhatikan, walaupun mungkin secara otomatis Sobat Interest pasti akan selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh pimpinan masing-masing berapa sih realisasi anggaran di setiap periodenya. Pastikan saja bahwa besaran realisasi ini basisnya ingat harus SP2D dan kita harus berstrategi bagaimana agar kita memastikan realisasi itu sesuai dengan target di masing-masing triwulannya. Ingat basisnya adalah SP2D. Jangan sampai kemudian kita sudah berupaya merealisasikan kegiatan misalnya di bulan Maret, tapi ternyata kelewat SP2D-nya terbit di bulan April. Nah, itu dihindari mungkin ya Pak? Harus jadi perhatian karena basisnya adalah SP2D. Betul. Nah, rasanya untuk target-target yang sudah diberikan untuk triwulan 1 misalnya belanja barang 15%, di triwulan 2 belanja barang 50%, itu saya yakin Sobat Interest sudah membuat planning yang matang. Hanya karena basisnya adalah SP2D, pastikan jangan sampai terlewat dari periode yang sudah ditargetkan untuk menyerap anggaran tersebut. Wah, oke Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman Satuan Kerja, Sobat Popeye, supaya bisa menjadi lebih baik lagi, oke?
Kami sampaikan juga untuk para pendengar Popeye bahwasanya KPPN Palangkaraya berkomitmen penuh untuk membangun zona integritas BBKW BBM dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya atau Rp0. Demikian episode Popeye kali ini. Saya Dita Rahmalyani selaku host dan narasumber kami Bapak Jarir Al-Amjad pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode seru Popeye berikutnya. Bye-bye.